Meski tidak menyebutkan secara langsung, namun DP seolah menyebut Tessa dengan sebutan nenek yang pansos alias panjat sosial. Media sosial terus diwarnai berita-berita viral yang jadi sorotan warganet, termasuk kisah para selebriti yang juga menuai perhatian. Berikut kisah-kisahnya. Totalitas Nikita Willy menjadi ibu yang sedang diherdu sambil menggendong baby Isa yang sedang tertidur. Pemirsa Silet RCTI. Sebagai seorang ibu, sikap Nikita Willy terhadap buah hatinya, Isa Sander Djoko Sutono, kerap kali menuai pujian dari warganet. Apalagi Nikita lebih sering secara langsung mengurus baby Isa, termasuk saat liburan ke luar negeri. Dalam video viral di jagat maya, memperlihatkan Nikita tetap menggendong baby Isa yang sedang tertidur lelap di saat ia tengah merias diri. Yang luar biasanya lagi, meski sang buah hati kini tumbuh semakin besar, namun Nikita tetap santai dan sabar mendekapnya dengan lembut. Kasih sayang, perhatian, serta kesabaran Nikita Willy pun membuat baby Isa kini tumbuh begitu pintar. Ia sudah bisa melakukan banyak hal, salah satunya berenang. Bahkan dalam video yang beredar di media sosial memperlihatkan baby Isa sudah mampu melompat ke kolam renang sendiri. Meski sang papa ingin menggendongnya, namun baby Isa memberikan isyarat menolak dan penuh semangat melompat ke dalam air. One, two, three. Nggak usah. One, two, three. Lompat. Enggak lah, aku malah yang terinspirasi dari semua ibu-ibu hebat Indonesia. Di sosial media kan banyak sekali perempuan-perempuan hebat yang membagikan bagaimana cara parentingnya, hebatnya mereka setiap hari bangun pagi, nyuci, nyapu, ngepel dan lain-lain. Itu aku terinspirasi dari mereka. Shireen Sungkar yang sarankan hati-hati kepada ibu-ibu di luar sana ketika membeli air isi ulang karena menyebabkan anaknya hawa sampai kena diare. Kisah ibu selanjutnya hadir dari Shireen Sungkar. Dalam unggahan di media sosial, ia membagikan pengalaman kurang menyenangkan yakni putrinya Hawa terserang diare diduga akibat salah memilih air isi ulang. Shireen menjelaskan saat diperiksa dokter, Hawa terjangkit oleh bakteri E. coli. Hal itu pun membuat pencernaannya menjadi kurang baik. Lebih lanjut, Shireen menghimbau para ibu untuk hati-hati dalam memilih air isi ulang, apalagi yang tanpa merek dan tidak memenuhi standar sanitasi. Jangan karena terbuai oleh harga yang lebih murah, justru menjadi penyakit bagi keluarga tercinta. Qadarullah waktu itu Hawa itu diare, terus lemas, akhirnya aku bawa ke dokter gitu ya. Aku tuh sebenarnya bingung banget, kok bisa diare ya? Karena aku tuh tipikal orang yang lumayan selektif lah untuk ngasih makan anak-anak. Oh iya, kayak beberapa waktu sebelum Hawa sakit tuh, aku minta tolong mbak aku untuk beli air galon ya. Dan aku nggak ada curiga sama sekali, tiba-tiba kok kembaliannya banyak ya, nggak kayak biasa gitu. Tapi kayak ya udahlah gitu ya, cuman air galon aja gitu. Nah ternyata air galonnya itu nggak bermerek, belinya itu di air galon isi ulang gitu. Terus aku juga kayak udah biasa aja. Nah dokternya itu ngasih tahu gitu, bisa jadi yang waktu itu mbak aku beli itu di tempat air galon isi ulang yang belum sesuai standar sanitasinya. Airnya itu mengandung kotoran atau terkontaminasi tinja yang ada si bakteri E. coli-nya ini ya. Nah ini saran dari aku dan buat aku ya, kita kayaknya better waspada nih ya, harus lebih hati-hati gitu. Jangan karena harga murah ya, milih yang lebih murah, akhirnya nauzubillah min dzalik malah jadi bikin penyakit gitu ya di kemudian hari ini. Kompaknya Marshanda dan Sienna layaknya kakak adik buat video bersama.
Pemirsa Silet, momen kebersamaan Marshanda dan putrinya Sienna sukses mencuri perhatian warganet. Lewat unggahan terbarunya, wanita yang akrab disapa Caca itu membagikan potret dirinya dan Sienna membuat video lip sync kekinian. Keduanya begitu kompak melakukan berbagai gerakan sesuai irama musik. Tidak sedikit yang menyebut Caca dan Sienna layaknya kakak beradik. Apalagi Sienna kini sudah semakin beranjak besar. Sementara Caca juga semakin cantik pasca melakukan diet untuk menurunkan berat badan. Tak hanya saat membuat konten kekinian, Marshanda dan Sienna juga asik menikmati kebersamaan mereka menyaksikan konser Taylor Swift di Singapura. Tanpa Ben Kasyafani ataupun ibu sambungnya, Sienna hanya pergi berdua dengan Caca. Dia mature banget sih, jadi kayak banyak banget hal-hal yang udah aku edukasi ke dia pelan-pelan dari sekarang. Kocaknya aksi Soimah pelihara kura-kura layaknya anak sendiri. Sebagai selebriti yang dikenal pecinta binatang, aksi Soimah saat membersihkan kandang kura-kura peliharaannya viral di media sosial. Dalam video singkat yang diunggahnya, terlihat Soimah dengan busana rumahan sibuk memandikan sejumlah kura-kura berukuran raksasa. Lucunya, Soimah juga sambil mengoceh dalam bahasa Jawa seperti seorang ibu membersihkan kamar anak yang berantakan. Seolah-olah para hewan kesayangannya itu mengerti seperti ia menasihati anak sendiri. Bukan hanya kura-kura, di rumahnya Soimah juga memelihara kucing yang baru saja melahirkan. Mendatangi kandang, Soimah pun memuji kucingnya yang bernama Sri tersebut sebagai ibu yang baik karena pintar mengurus anak. Tak berhenti sampai di situ, Soimah bahkan mengabsen satu persatu anak kucing tersebut dan mengajarkan mereka berjalan sambil mengajaknya bicara dengan gaya yang kocak. Ngene iki kowe, ngene iki ditinggal sak untara lho kowe do kemprah-kemprah ngono kuwi. Temblek nang ndi letongmu. Dogen ra karuan ra tau mbok saponi, ditinggal sak untara niki kowe do kemprah ngono iki do nyapa? Kowe engko mas awakmu dhewe do ra iso iki delok iki rupamu iki letek-letek iki. Bu Sri, iya anake sehat Bu Sri itu Bu Sri. Sri, nah. Yo anake pinter ibune pinter iki Bu Sri. Pinter ngomong anake. Yo ayune. Iki Roja. Iki Bona. Ampun ya. Bona. Terus iki sik keset iki Kandi. Ayo gedung aku. Pinter Roja. Pinter balapan, pinter. Nah, ngono kuwi. Piye kae? Ya selama nggak ganggu nggak, masih bisa teratasi dengan baik. Justru malah banyak yang membantu lah. Ya mungkin bawaan ya rezeki, anggap aja rezeki lah. Jenita Janet akan segera berangkat ke Tanah Suci ingin puasa Ramadan di sana. Haru, bahagia, dan penuh syukur menyelimuti hati Jenita Janet. Karena pada bulan Ramadan tahun ini, ia mendapat kesempatan untuk kembali ke Tanah Suci menjalankan ibadah umrah. Tak hanya bersama suami, kali ini ia juga mengajak sang adik. Saat melakukan manasik haji kemarin, suasana seketika menjadi syahdu saat adik Janet menangis tak percaya bisa berangkat ke Tanah Suci.
Begitu pula bagi Janet, ini merupakan kali pertamanya umroh pasca berhijrah. Ia pun berharap mendapat perlakuan istimewa dengan bisa menyentuh Hajar Aswad. Selain itu, Jenita juga meminta doa untuk dirinya dan suami agar diberi kelancaran di tengah ikhtiar menjalankan program kehamilan. Allahumma zid hadal bait. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat kita mengucap Hajar. Ya. Ini bapaknya kita serahin ke perempuan Jakarta 3 Maret. Oh gitu. Ada 2? Ada 2 buat ini ya. Mau diweng? Buat Mbak. Satu ya deh. Benar nggak? Sebenarnya 3. Oh. Sebenarnya 3 buat DP 1, buat Hajar 1. Ini buat adek. Wah. Adek kayaknya. Iya. Iya. Terima dulu dong. Ya terima dulu Mbak Janet kasih hadiah bunga untuk berangkat tanggal 3 Maret 2020. Masya Allah. Gimana rasanya dikasih surprise? Bilang dong makasih. Peluk. Ini kan tadinya simulasi aja. Terima kasih ya. Jadi saudara tuh jangan atuh ya. Kasih ya Teh ya. Ya Allah semoga rezeki Teh Amin ya Allah. berganti berkali-kali lipat dari Assalamualaikum pemirsa Silet. Alhamdulillah ketemu lagi sama saya Jenita Janet dan kali ini sama adik aku dari Bandung. Insya Allah. Kalau tahun kemarin adikku yang nganter mama sama bapak sama ada salah satu pegawai Janet gitu untuk umroh. Nah sekarang alhamdulillah aku yang diantar mama bapak dan aku yang berangkat. Alhamdulillah, rabbil alamin. Lucu banget ini adikku satu-satunya dan alhamdulillah tahun ini ya dimampukan untuk Dapat undangannya baru tahun ini ya. alhamdulillah. Gak ada kekuatan selain kehendak Allah, selain pertolongan Allah. Tahun lalu saya berdoa, ya Allah semoga tahun depan saya bisa mengajak orang-orang yang saya sayangi, yang saya cintai untuk ibadah bareng kembali di Baitullah, dan gak nyangka tahun ini dimampukan untuk membawa orang-orang tersayang, salah satunya suami. Jam Dewi Persik untuk permintaan maaf. Pemirsa Silet RCTI, lagi dan lagi pedangdut Dewi Persik terlibat konflik yang bahkan berujung jalur hukum. Kali ini, Tessa Mariska melayangkan somasi kepada wanita yang akrab disapa DP itu atas dugaan pencemaran nama baik. Ia dianggap telah menyindir Tessa saat live di media sosial dan diduga pula membawa nama Ibu Persik. Meski tidak menyebutkan secara langsung, namun DP seolah menyebut Tessa dengan sebutan nenek yang pansos alias panjat sosial. Hal itu pun dianggap Tessa tak hanya menyinggung dirinya, namun juga ibu-ibu Persit lainnya. Karena itulah, pihak Tessa secara tegas meminta kepada DP dalam 3 kali 24 jam untuk memberikan klarifikasi dan permintaan maaf. Lantas benarkah jika tak juga digubris lewat dari waktu yang ditentukan, Tessa akan membawa permasalahan ini ke jalur hukum? Kalau misalkan apalagi udah tua kan, udah nenek-nenek, ya kita bilang udah nenek-nenek lah ya, umurnya udah tua, udah 50 lebih hampir 60 kan. Ditujukan kepada Dewi Muria Agung alias Dewi Persik, somasi terbuka dengan adanya dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh saudari Dewi Persik. Dengan ini secara tegas ya, kami sampaikan bahwa surat somasi terbuka ini merupakan somasi pertama
kepada Dewi Persik untuk dapat ada itikat baik. Itu siapa aja bisa mengakses. Jadi udah geradak-geruduk sampai ibu-ibu yang lain juga merasa jangan sampai saya, jangan sampai, kan kasihan. Mereka nggak konsen nanti di rumah tangga karena ketakutan ditegur suaminya, karena ketidakpantasan yang dilakukan oleh ibu tersebut. Tundukkan keangkuhanmu, cobalah berminta maaf. Karena kalau tidak menjawab, kami akan terus meminta dia untuk tolong jawab. Kalau sudah tidak menjawab, tidak ada lagi upaya kami untuk menunggu dia menjawab. Ya mau bilang apa, kita negara hukum, gitu ya Bang? Betul. Lagi-lagi, Vicky Prasetyo dilaporkan ke polisi terkait kasus penipuan proyek senilai 1,8 miliar. Kabar mengejutkan hadir dari Vicky Prasetyo yang lagi-lagi bermasalah dengan hukum. Kini, sang gladiator dilaporkan ke polisi oleh seorang kontraktor bernama Olive Manurung atas dugaan penipuan proyek pembangunan arena olahraga dan konstruksi jalan di kawasan Karawang Barat. Tidak tanggung-tanggung, korban mengaku bahwa ia telah mengalami kerugian dengan total mencapai 1,8 miliar rupiah. Pasalnya, sejak Desember 2023 kemarin, proyek tersebut sudah berjalan 50%, namun Vicky tak kunjung membayar tagihan. Di sisi lain, sang mantan istri, Kalina Oktarani, juga memberikan tanggapan yang mengejutkan. Ia mengaku bahwa Vicky memang kerap kali terlibat permasalahan serupa saat mereka menikah. Karena itulah, Kalina tidak heran jika sang mantan suami lagi-lagi tersandung hukum. Gak kaget sih, maksudnya aku gak kaget ada berita seperti ini lagi karena aku udah terlalu sering mendengar, apalagi waktu pas saat kita masih sama-sama juga ada lah masalah-masalah. Sangat disayangkan aja ada masalah yang kurang lebih sama dan hampir serupa dengan masalah-masalah sebelumnya sampai terjadi lagi gitu. Dan gak jauh masalah itu kan pasti dari uang dan uang.